Halo kawan-kawan sekalian, bersama Kapal Ranpaku di sini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana rasanya berhenti merokok selama 7 hari. Disclaimer dulu kawan-kawan sekalian, konten yang ada di sini merupakan pengalaman pribadi. Jadi sesuaikan saja ya. Soalnya ini hanya untuk menambah pandangan teman-teman yang mungkin berniat untuk berhenti merokok. Jadi langsung saja, di hari pertama dan kedua setelah berhenti merokok itu rasanya kayak eh, hal yang paling krusial. Soalnya gejolak fisik maupun ekonomi maaf, gejolak fisik maupun emosi yang saya lalui itu emang apa ya, tidak nyaman dan kurang stabil lah. Karena kan itu kan otak menyadari kalau kita itu kekurangan nikotin atau melakukan kebiasaan gitu kan, akhirnya memaksa adaptasi secara mendadak, dan itu rasanya kurang nyaman banget sih. Kalau kawan-kawan tahu, itu gejala sakau lah, kayak pusing, habis itu mulut kecut, dan yang paling nggak nyaman itu eh itu sih emosi yang harus benar-benar dijaga. Soalnya waktu fase hari 1 ke 2 itu emosi itu gampang naik teman-teman, yang saya rasakan ya. Dan untuk ngakalinya, tipsnya itu kalau dari pengalaman pribadi saya, itu banyak nyemil sama makan permen. Nyemilnya ini diusahakan kayak coklat-coklatan gitu ya guys. Kalau nggak suka paksa aja, soalnya bantu buat lebih rileks. Nah, lanjut langsung ke hari ketiga dan keempat. Ini tantangan fisik maupun emosionalnya itu lebih lagi sih. Dan kalau yang saya rasakan itu hari ketiga, malam malam keempat pokoknya. Malam keempat itu kayak apa ya? Gelisah banget lah. Malam yang gelisah itu kayak kayak pengen gitu. Rasanya kayak menghisap lah. Dan itu kayak apa ya, ada dorongan yang kuat lah buat untuk segera apa ya, mencari asupan nikotin yang seperti biasa dilakukan gitu kan. Jadi emosi itu agak sensitif dan mudah tersinggung, ditambah apa ya, mungkin mulai nggak bergairah gitu dalam hidup. Soalnya otak kita ya mungkin itu kehilangan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita gitu. Jadi kayak hari ketiga keempat itu kayak hidup itu kayak nggak bergairah sama males gitu sih, yang saya rasakan ya. Dan untuk tips hari ketiga sama empat ini sih, kalau saran dari saya ya kawan, itu minta dukungan dari orang yang terdekat lah, atau orang yang kita sayangi. Soalnya gini, di hari ini kita itu harus sadar loh kalau kita itu mungkin bisa suatu saat emosi meledak atau apa, emosi yang nggak stabil. Jadi perlulah dukungan dan pengertian dari orang tercinta atau orang yang paling terdekat dari kita. Itu sih tips paling krusial di hari ketiga dan keempat ya. Lanjut ke hari kelima dan enam ya. Hari 5 dan ke-6 itu udah gampang sih ngendaliin, kayak rasa sakau itu udah mudah dikendaliin, sama eh emosi itu udah mulai stabil lah yang saya alami ya. Kebiasaan yang harus dihindari ya di hari kelima ke-6 itu simple, udah bukan masalah internal tapi ke eksternal. Untuk sementara hindari dulu kawan-kawan yang ngerokok. Soalnya apa ya kawan-kawan, lah kan, mungkin teman-teman kan kaget gitu kan kalau kita tiba-tiba merokok gitu, berhenti merokok, mohon maaf. Jadi apa ya, kasih space dulu lah buat apa ya, dari internal kita sendiri tuh yakin benar-benar kuat dan nggak mau nyoba lagi gitu sih di hari ke-5 dan 6. Dan di fase ini ya kawan-kawan sekalian, eh sebisa mungkin cari pengalian atau hal yang positif kayak olahraga. Soalnya di fase ini tuh otak tuh mencari kebiasaan baru ya, yang saya alami. Jadinya kan saya kan
buat konten sebelum-sebelumnya yang day 1 berhenti merokok dengan squat 50 kali, sit up 50 kali, push up 50 kali. Nah, itu membantu banget sih menurut saya selama hari ke-5 dan ke-6. Dan untuk hari ke-7, selamat telah menyelesaikan main quest 7 hari tanpa merokok. Ya gitulah kawan. Kuncinya itu tetap waspada, tetap sabar, sama tetap konsisten aja sih untuk tidak merokok gitu aja. Ya mungkin segitu saja mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.